Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Jika di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penyusunan laporan KKN sebelum ada template. Kemudian setelah ada template, saya juga sudah ada video tentang template laporan KKN, laporan pelaksanaan KKN ya, atau kegiatan KKN. Kali ini saya akan menjelaskan tentang template laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Template ini tentu saja dibikin oleh teman-teman panitia KKN ya. Saya tidak bikin. Tapi saya merasa perlu menjelaskan template ini yang merupakan apresiasi saya setinggi-tingginya pada teman-teman panitia KKN yang sudah menindaklanjuti hasil monef pelaksanaan KKN dari teman-teman mahasiswa peserta KKN. Baik, jadi laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa ini ada 14 halaman ya, template-nya ya. Baik, untuk tidak memperpanjang, covernya masih sama ya dengan penjelasan saya yang kemarin. Kemudian meskipun ini covernya contohnya mungkin beda ya, mungkin beda. Kemudian nanti coba dibandingkan dengan video saya yang sebelumnya tentang penjelasan laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Ini pengesahannya, kata pengantarnya, berisi kata pengantar dari kelompok pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa dari kelompok ya, karena memang laporan ini yang bikin kan kelompok KKN atau teman-teman peserta KKN ya. Kemudian ini abstraknya, kita kecilkan saja dulu wajah saya. Oke, berisi sinopsis atau ringkasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa. Bagian ini secara singkat memuat tema yang diangkat, problem dan identifikasi masalah, teori yang digunakan, proses, hasil, dan kesimpulan. Kalau ternyata pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswanya ada banyak, semuanya mau diangkat, silakan. Kalau mau satu saja boleh gitu ya. Jadi menurut saya sih itu tentu saja hasil diskusi antara dosen dan mahasiswa ya. Jangan mahasiswa eksekusi sendiri gitu ya. Dan tidak mungkin juga dosennya mengeksekusi karena kan ini laporannya yang menyusun adalah mahasiswa gitu. Jadi tetap harus ada komunikasi ya selama pembuatan atau penyusunan laporan ini, meskipun nantinya laporannya juga harus dipresentasikan di hadapan dosen atau DPL gitu ya. Ini penjelasannya, pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, proses pengabdian kepada masyarakat ya, hasil pengabdiannya, dan penutup. Kurang lebih sama ya dengan penjelasan saya yang kemarin. Ini ada detailnya ya. Latar belakang dan fokus pengabdian pada bab 1 ini berisi ini, kemudian tujuan dan manfaat, kemudian kajian pustaka dan teori. Ya, ini penting ya. Jadi kalau di pelaksanaan laporan pelaksanaan KKN mungkin minim atau bahkan mungkin tidak ada kajian pustaka dan teori, di laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa ini harus ada kajian pustaka dan teori. Artinya maksud sih ada ya pustaka terdahulu yang membahas tentang KKN daring. Oh, ada banyak jurnal ilmiah tentang KKN daring ya. Coba saja di browsing. Kemudian metode pengabdian dan sistematika laporan. Ini identifikasi masalahnya. Di identifikasi masalah itu apa sih, Bu? Kegiatan kami tidak melalui identifikasi masalah kok, Bu. Ya, karena memang template-nya ini hadir setelah selesai pelaksanaan KKN ya. Jadi mungkin teman-teman tidak melalui proses seperti yang disebutkan di laporan ini. Tetapi bisa nanti dibantu oleh DPL-nya melakukan evaluasi untuk muhasabah gitu, mengingat-ingat kembali yang kemarin. Mungkin ada prosesnya itu yang bisa kita maknai sebagai identifikasi masalah. Jadi berisi pemaparan tentang beberapa problem atau masalah yang melatar belakangi pelaksanaan PKM. Pemaparan identifikasi problem atau masalah yang melatar belakangi PKM ini meliputi identifikasi masalah yang dihadapi, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Berikut rinciannya ya. Misalnya
ada beberapa problem atau masalah yang melatar belakangi pelaksanaan PKM. Tentu saja masalah COVID-19 ya. Kayaknya tidak ada di dunia ini yang tidak bermasalah dengan barang itu gitu. Meskipun misalnya ya saya nggak ada masalah kok dengan COVID. Itu mungkin efek masalah itu tidak terasa dominan gitu ya. Tapi sebetulnya masalah kita adalah kita sekarang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 kan gitu. Itu pasti semua posko masalahnya hampir sama. Ya sama lah seperti itu ya. Kemudian perumusan masalahnya. Dari identifikasi problem atau masalah yang melatar belakangi pelaksanaan PKM, berikut ini perumusan masalahnya. Bagaimana problem misalnya ini? Ini dicontohkan. Yang tidak ada hubungannya dengan COVID. Jadi nggak harus sama seperti ini ya. Jadi kembali ke posko teman-teman masing-masing. Karena kan memang tema besar dari dua tema besar selain tema per fakultas ya. Dua tema besarnya itu kan moderasi beragama dan COVID-19 kan ya. Misalnya kalau ini tentang moderasi beragama, bagaimana problem PAI berkaitan dengan moderasi beragama. Kalau untuk kelompok 190 apa? Bagaimana problem komunikasi penyiaran Islam yang berkaitan dengan moderasi beragama. Itu kan kemarin seminar daring yang dakwah inklusif disabilitas itu ya, moderasi beragama. Apa kemarin temanya itu ya? Tuh. Atau bagaimana nilai-nilai moderasi beragama yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Bagaimana internalisasi. Kalau ini rumusan masalah ini berkaitan dengan judul yang tadi di cover ya, dicontohkan di cover ya. Bagaimana internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Tuh, jadi kalau di posko 190 bagaimana mungkin problem karena yang diangkat adalah mungkin ya karena yang diangkat adalah video layanan masyarakat dan seminar daring. Jadi ada dua. Itu mungkin bagaimana problem komunikasi penyiaran Islam yang berkaitan dengan moderasi beragama dan COVID-19 di kalangan disabilitas. Ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai moderasi beragama. Ini nggak harus 3 ya rumusan pertanyaannya, banyak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi sesuai dengan hasil diskusi dengan DPL. Kemudian bab 3, proses pengabdian kepada masyarakat, berisi paparan mengenai proses PKM yang telah dilaksanakan. Ya, rincian pelaksanaannya. Bidang pengabdian ini mengambil bidang pendidikan Islam. Kalau KPI ya bidang komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Dijelaskan alasan pemilihan bidangnya. Tidak sekedar tentunya karena mahasiswa karena peserta posko atau anggota posko atau kelompok 190 misalnya adalah mahasiswa prodi KPI. Jadi tidak sekedar itu ya, tetapi ada pemilihan yang lebih urgent sifatnya gitu. Yang lebih penting, yang lebih sesuai dengan tingkat kegawatan masalah ini gitu yang diangkat ya. Kemudian partisipasi dan pelibatan para pihak. Itu melibatkan siapa saja. Kalau di posko 190 tentu saja melibatkan juru bahasa isyarat. Kalau untuk yang pengabdiannya ya. Kemudian proses pelaksanaan pengabdian, waktu, media, peserta, suasana dan kondisi dan hal lain ya yang perlu digambarkan, dilaporkan, dijelaskan, ditunjukkan gitu ya. Menunjukkan itu bukan dalam rangka pamer, tetapi dalam rangka memberikan kejelasan proses pelaksanaannya. Jadi kalau di bidang pengabdian itu menjelaskan kelompok pengabdian ini bidang apa, bidang keilmuan apa ya. Kemudian partisipasi dan pelibatan para pihak itu, pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini prosesnya. Kemudian faktor pendukungnya, faktor penghambatnya, solusi atas beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan PKM, kelebihan dari PKM, produk PKM tersebut, kemudian kekurangannya apa. Itu harus ada semua, harus dicari gitu ya, ditelusuri, didiskusikan bersama. Kunci dari pembuatan laporan adalah diskusi. Jadi jangan sampai dibikin oleh seorang diri. Wah, ini namanya bunuh diri.
sudah seorang diri, jadi jomblo, masih seorang diri bikin nyusun laporan KKN. Ironis ya. Oke, bab 4. Hasil pengabdian dan pembahasan ya. Hasil pengabdian berisi beberapa hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengabdian, kemudian pembahasannya ya. Nah, di pembahasan ini kenapa kok sebelumnya tadi ada kajian pustaka dan teori? Di pembahasan ini kaitkan pembahasan dan analisis bagian ini menggunakan teori yang sudah dijelaskan di bab 1 ya. Tuh. Itu di pembahasan. Oke. Jadi kayaknya bab 4 ini jelas ya. Jadi misalnya untuk hasil pengabdian yang dalam bentuk video, layanan masyarakat dan atau seminar daring, itu hasilnya apa sih? Tentu saja tersampaikannya materi. Kemudian menghasilkan diskusi atau dialogis gitu ya. Kemudian tentunya mungkin ada respon dari peserta, itu juga merupakan hasil dari pengabdian. Peserta menjadi lebih paham, itu hasil pengabdiannya. Ya. Oke, kemudian bab 5 penutup, simpulan, rekomendasi, rencana tindak lanjut. Ini banyak yang menjadi pertanyaan adalah rencana tindak lanjut ini apa Bu? Berisi rencana tindak lanjut dari PKM yang mungkin dilaksanakan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman boleh membantu menyusun rencana tindak lanjut untuk PKM yang akan datang, gitu ya. Kalau saran dan rekomendasi ini tentunya saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan PKM yang akan datang yang ditujukan pada berbagai pihak ya, yang tadi mendapatkan manfaat dari atau kegunaan dari produk KKN ini atau pelaksanaan KKN ini. Itu penjelasan tentang laporan pengabdian kolaborasi dosen dan mahasiswa. Semoga bermanfaat. Tentu saja akan lebih bermanfaat jika ada banyak saran, kritik, komentar, bahkan pertanyaan lebih dalam yang ditujukan untuk kejelasan dari penjelasan tentang laporan pengabdian ya. Oh, masih ada ya lampiran. Lampiran ini berisi, itu tadi yang tadi saya sampaikan ya, materi, CV narasumber, daftar hadir narasumber dan peserta, sertifikat narasumber, dokumen lain ya, foto atau video gitu, dokumen lain mungkin ada alat peraganya atau dokumen apapun ya dari atau mungkin MOU kalau itu pengabdian kolaborasinya itu kerjasama kelembagaan. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.